warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Yusriyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari multikulturalisme, yaitu drama Korea Prison Playbook. Drama Korea Prison Playbook ini dirilis pada tahun 2017 dan ditulis oleh Jung Bo Hoon dan disutradarai oleh Shin Won Ho. Nah, drama Korea Prison Playbook ini berlatar belakang dengan cerita berada di penjara dan mengisahkan para tahanan dan para petugas yang ada di penjara tersebut. Prison Playbook diperankan oleh Park Hae Seo yang berperan sebagai Kim Jae Hyuk. Nah, Kim Jae Hyuk ini berperan sebagai pemain baseball. Peran Kim Jae Hyuk ini terpaksa masuk penjara karena dia telah menyerang salah seorang pelaku dari pemerkosa adiknya. Nah, karena seorang pelaku pemerkosa adiknya itu masuk rumah sakit dan mengalami cedera parah, akhirnya Kim Jae Hyuk terpaksa masuk ke dalam penjara Sobu. Nah, setelah beberapa kemudian, seorang pelaku tersebut akhirnya meninggal dunia dan membuat Kim Jae Hyuk terpidana sebagai pembunuh. Kenapa saya mengambil Prison Playbook sebagai salah satu contoh bentuk multikulturalisme? Karena yang ceritanya berlatar belakang di dalam penjara, ada banyak tahanan dan para petugas yang memiliki background yang berbeda-beda. Nah, dari peran utama Kim Jae Hyuk ini, setelah dia memasuki penjara Sobu ini, dia harus menghadapi para tahanan yang ada di selnya yang backgroundnya berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda, dan riwayat kriminalnya juga berbeda-beda. Jadi mengapa ini sebagai salah satu bentuk multikulturalisme? Karena di dalam penjara tersebut ada banyak tahanan dan para petugas yang backgroundnya berbeda-beda. Dalam sel yang ditempati oleh Kim Jae Hyuk ada beberapa narapidana dengan background yang berbeda-beda. Yang pertama ada Kim Min Chol, seorang mantan gangster yang dipenjara karena membunuh. Namun sebenarnya Kim Min Chol bukan pembunuh yang asli, dia hanya menggantikan anak buahnya. Lalu ada Tuan Kais, merupakan seorang penipu yang memanfaatkan kejeniusannya. Lalu ada Jan Baljang, seorang pencuri yang handal dan menjadi yang termuda di sel tersebut. Lalu ada Go Baksa, mantan manajer sebuah perusahaan multinasional di Seoul, namun sebenarnya ia terpaksa menggantikan direkturnya yang seharusnya dipenjara karena penggelapan uang. Lalu ada peran Yohan Yang, seorang sarjana apoteker masuk penjara karena menggunakan narkoba. Lalu ada Kapten Yu, seorang tentara yang masuk penjara karena ada dakwaan membunuh. Namun sebenarnya ia tidak membunuh, dia hanya difitnah oleh temannya seorang anak jenderal. Karena adanya multikulturalisme, yaitu keberagaman dalam satu saat tersebut, yang dimana backgroundnya berbeda-beda, karakternya juga beda-beda, jadi tidak bisa dipungkiri dalam satu saat tersebut itu selalu terjadi konflik itu, mulai dari konflik kecil maupun konflik besar gitu. Contohnya adalah konflik saling salah paham satu sama lain, atau tidak menyukai karakter satu sama lain, atau tidak bisa memahami karakter satu sama lain. Konflik yang sering terjadi dalam sel ini salah satunya adalah kurang memahami karakter satu sama lain. Salah satunya karakter Yoon Han Yang ini yang sulit dipahami oleh teman-teman satu selnya, karena ia memiliki salah satu karakter yang sangat berbeda karena dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang yang dikonsumsinya. Di dalam penjara juga sering terjadi salah paham satu sama lain sehingga terjadi perselisihan. Terlepas dari yang namanya konflik, para tahanan di sel tersebut itu karena mereka terpaksa harus berdampingan setiap harinya, harus hidup berdampingan setiap harinya, maka semakin lama para tahanan di sel tersebut juga akhirnya semakin dekat gitu. Akhirnya mereka bisa saling memahami satu sama lain, mereka mencoba menghargai satu sama lain, dan mereka memahami karakter dari satu sama lain tersebut gitu. Karena sudah mulai semakin dekat dengan para tahanan, sudah mulai saling memahami, mereka akhirnya mulai memberikan sikap positif antara satu sama lain di sel tersebut gitu. Meskipun mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, namun mereka tetap berusaha untuk saling memahami satu sama lain. Mereka mulai mencoba memberi saran kehidupan satu sama lain, menolong satu sama lain, bahkan mereka juga membantu Kapten Yu untuk membersihkan namanya dari dakwaan pembunuhan. Bahkan dalam satu saat tersebut, mereka mendukung Kim Jae Hyuk untuk berlatih baseball lagi di dalam penjara. Mereka juga menemani Kim Jae Hyuk untuk berlatih baseball. Karena mereka saling hidup berdampingan gitu satu sama lain, akhirnya mereka juga mulai terbuka antara satu sama lain gitu. Mereka mulai saling memahami satu sama lain, saling memahami karakter mereka sendiri gitu, dan akhirnya itu membuat mereka itu semakin dekat gitu dalam satu saat tersebut gitu. Dan tidak hanya menceritakan tahanannya saja, tapi di Prison Playbook ini menceritakan para petugas penjara Sobu juga gitu, yang dimana para penjaga tersebut tuh memiliki background dan karakter yang berbeda-beda gitu, apalagi dengan para tahanan gitu.
Sipir di dalam penjara Sobu juga ikut membantu Kim Jae-hyuk latihan baseball di dalam penjara. Mereka juga saling mendukung. Para sipir dan para narapidana juga sering membantu satu sama lain. Itu dia penjelasan mengapa Prison Playbook ini bisa sebagai contoh dari bentuk multikulturalisme. Karena dalam ceritanya berlatar belakang di penjara, dan dalam satu penjara tersebut ada banyak narapidana yang berbeda-beda gitu, dan terfokus dari cerita pemeran utama yaitu Kim Se-hyuk yang dia ditempati di sel dengan para narapidana yang backgroundnya berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda, dan riwayat kriminal akunnya juga berbeda-beda gitu, dan mereka berusaha untuk saling memahami satu sama lain gitu. Dalam drama ini juga memiliki nilai bagaimana sebuah keberagaman itu bukan menjadi penghalang antara satu sama lain. Bahkan keberagaman tersebut bisa membuat mereka semakin dekat dan saling memahami satu sama lain. Sehingga kita bisa ambil nilai multikulturalismenya dari drama Prison Playbook ini. Itu dia penjelasan dari saya mengenai drama Korea Prison Playbook yang memiliki nilai multikulturalisme. Semoga dari penjelasan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.